Oke, siap Bu, Pak. Oke, action. Kamera rolling. One take two take three action. Mohon izin Pak Kakak. Sana ada gue. Izin Bapak Ibu semuanya, kita mulai diskusi panel kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Encik Hajar sebagai pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu panelis dalam diskusi panel kita pada sore hari ini. Selamat sore Ibu, Bapak. Dan yang kami banggakan peserta diskusi panel pada sore hari ini Bapak Ibu mahasiswa S2 Master Pedagogi Umrah yang masuk bersama, insya Allah wisuda bersama. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang luar biasa, semangat untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jalan-jalan ke Tanjung Balai, singgah sejenak di rumah budaya. Teknologi canggih janganlah lalai, etika dijaga, pendidikan berwarna. Makan siang dengan pepes ikan sambil menatap indahnya lautan. Teknologi hadir sebagai kawan, etika jadi panduan dalam pendidikan. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengadakan diskusi dan sudah hadir bersama kita para ahli yang insya Allah akan menyampaikan nih bagaimana pandangannya diskusi panel kita pada sore hari ini dengan tema etika dalam teknologi pendidikan. Mohon izin Pak Cik, jadi kami berakting sebagai ahli. Acting. Yang pertama, Profesor. Baik, sebelum kita memulai, izinkan saya Riza Agriani untuk memandu kegiatan diskusi panel kita pada sore hari ini. Tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu. Nah, yang pertama sudah hadir bersama-sama kita 4 para ahli, 4 panelis. Nah, dimulai dari ibu yang paling cantik ini, ya, Ibu Febi Saryanti. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ibu Febi ini adalah sebagai praktisi pendidikan, merupakan guru di SMA Negeri 2 Singkep, Kabupaten Ningga. Nah, beliau ini telah menerapkan teknologi secara aktif di kelasnya. Nah, karena itu beliau pada kesempatan ini akan berbincang bersama kita, berbagi pengalaman praktis tentang etis teknologi untuk kebijakan dalam penggunaan teknologi pendidikan serta etika dalam penggunaan data siswa yang betul. Nah, kita terancam ke sebelah Ibu Peggy, ada Bapak yang nanti dijapri oleh Bu Rika ya tadi. Nah, oleh Bapak Sabi Triandi. Selamat. Selamat sore Pak. Nah, dalam diskusi pada ini Pak Sabi Triandi ini sebagai ahli cyber. Dalam diskusi ini beliau akan membahas aspek hukum dalam kebijakan yang berkaitan dengan privasi, keamanan data, hak digital dalam konteks pembelajaran berbasis teknologi.
Kemudian beliau akan mengupas tuntas mengenai kebijakan aksesibilitas dan perlindungan hak. Beralih kita kepada Bapak berdua yang gagah ini di samping kiri saya. Dimulai dari yang sebelah kiri saya, Bapak Lex Minanda. Assalamualaikum. Pak Lex Minanda ini adalah seorang pakar teknologi pendidikan dan Institut Teknologi Bandung, Bapak Ibu. Amin ya. Beliau akan mengulas. Jadi boleh digali sedalam-dalamnya. Enak ada dalam-dalam. Kemudian beliau akan mengajak kita untuk berbincang bagaimana nanti terkait kebijakan keamanan teknologi pendidikan maupun implikasi sosialnya dalam teknologi pendidikan. Nah, panelis kita yang terakhir ada Bapak Mariono. Silakan Pak, lambaikan tangan. Selamat sore. Beliau adalah seorang ahli di bidang filsafat pendidikan. Sejak 5 menit yang lalu. Dari Universitas Negeri Jakarta. Tidak tanggung-tanggung para ahli yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Pak Alek ini akan berbicara ini berbicara nanti mengenai bagaimana dasar-dasar etika dalam pendidikan. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh diskusi panel kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesepakatan diskusi kita. Yang pertama, di sini kita bahagia dan bersenang-senang. Jadi, kalau saya memandu dengan bertanya sedang apa kita di sini, Bapak Ibu jawabnya bahagia dan bersenang-senang, ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lupakan masalah-masalah statistik filsafat dan segala macam. Kita di sini bersenang-senang. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Siap. Statistik. Sedang apa kita di sini? Bahagia. Saya mohon izin berdiri, kita buat jargon master pedagogi. Nah, yang mana Bu? Sama Bu Baby lah tadi, karena baru merancangnya pas perjalanan tadi. Nah, kalau saya sebut master pedagogi, kita jawab sambil gerakannya. Sukses bersama. Apa bukan? Ini kayak hingga wisuda. Sukses bersama hingga wisudanya gini. Ulang. Mohon berdiri Bapak Ibu. Ini aja Pak. Kalian tidak boleh dua. Ini aja. Master pedagogik sukses hingga wisuda. Oke, sekali lagi. Master pedagogik sukses hingga wisuda. Oh iya Pak. Ini bisa dihakikan Pak. Oke. Master pedagogik sukses bersama hingga wisuda. Baik Bapak Ibu, sedang apa kita di sini? Bahagia dan bersenang. Nah, baiklah, untuk memulai kegiatan diskusi kita pada sore hari ini, kita akan mengupas tuntas, mengulik para ahli yang sudah kami hadirkan di sini. Nah, yang pertama dari Ibu Baby dulu nih Bu ya, yang dekat dengan saya dan kita para wanita di depan. Nah, terima kasih. Dalam era digital saat ini Bu, teknologi itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Baik itu
dalam bidang kehidupan sosial maupun masuk ke dalam bidang pendidikan yang kita alami sehari-hari. Nah, mulai dari aplikasi pembelajaran online, kemudian database, mungkin di pendidikan kita ada Dapodik, ada kemudian manajemen kelas, hingga mbah-mbah yang sering kita pakai ya Bu ya, ada mbah GPT dan segala macam. Dan di sini kita ingin mengangkat isu mengenai bagaimana keamanan pengolahan data siswa. Nah, pertanyaannya Bu, sejauh mana teknologi ini dapat kita gunakan kira-kira tanpa melanggar hak privasi data siswa kita? Jangan sampai data-data online kita itu nanti merugikan peserta didik kita. Nah, untuk mengupas ini lebih dalam, kami persilakan kepada panelis pertama. Kita sambut dengan aplaus Ibu Feby Sania. Baik, terima kasih Ibu Riza Andriani selaku moderator. Kemudian mohon izin bapak-bapak panelis kami dan audiens yang berada di ruang ruang diskusi panel hari ini. Maka saya akan memulai mengupas tentang privasi dari teknologi penerapan teknologi pendidikan ini dimulai dari kebijakan. Nah, ketika kita menerapkan teknologi pendidikan, maka kita akan mempelajari dulu tentang kebijakan yang untuk menerapkan teori teknologi pendidikan itu. Yang pertama, kita menerapkan kebijakan itu kita lihat dari struktur, akses, dan infrastruktur. Nah, di dalam kebijakan teknologi pendidikan harus dilihat dari akses dan infrastruktur. Akses dan infrastruktur ini menjamin pertama melihat dari segi akses yang akan digunakan untuk siapa, kemudian siapa yang menggunakannya dan untuk apa itu digunakan. Nah, kemudian infrastruktur. Nah, infrastruktur ini adalah kebijakan tentang perangkat-perangkat yang digunakan di dalam kegiatan menerapkan teknologi di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kebijakan yang ingin kita lihat adalah penerapan teknologi pendidikan ini terhadap pelatihan para guru. Untuk menerapkan teknologi pendidikan ini, kita harus mengacu kepada kita harus dulu menerapkan pelatihan-pelatihan untuk guru yang ingin menerapkan teknologi pembelajaran itu kepada peserta didik atau anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua, kebijakannya mengacu kepada kurikulum yang adaptif. Artinya, ketika kita ingin menerapkan sesuatu ke anak murid kita, itu haruslah penerapan itu terintegrasi antara teknologi pendidikan yang kita gunakan dengan kurikulum yang menjadi dasar acuan pendidikan di suatu instansi atau di suatu sekolah. Nah, sebelum kita melihat kepada setelah itu, dasar dari kebijakan yang kita buat ini tentulah harus mengacu kepada undang-undang terhadap penerapan dari teknologi tersebut. Nah, undang-undang ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di mana di dalam undang-undang tersebut ada yang pertama adalah dikatakan Undang-Undang Pendidikan Nasional itu harus mengacu kepada sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di dalam dunia pendidikan, penerapannya terdapat di dalam pembelajaran TIK di sekolah, kemudian penggunaan TIK untuk manajemen sekolah dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran anak, kebutuhan anak di sekolah. Kemudian undang-undang yang kedua adalah tentang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyebutkan bahwa guru dan dosen harus memiliki kompetensi dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi memang di dalam undang-undang tersebut menekankan bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi di dalam memanfaatkan sumber teknologi informasi. Kemudian aturan yang ketiga adalah peraturan nomor 32 tahun 2013 tentang standar pendidikan nasional, bahwa mengharuskan setiap lembaga pendidikan harus mengintegrasikan TIK dengan pembelajaran di kelas. Nah, itu undang-undangnya. Kemudian selanjutnya dari pertanyaan Bu Riza tadi akan kami kupas tentang penggunaan teknologi pembelajaran ini tanpa melanggar hak privasi dari murid-murid kita di sekolah. Nah,
untuk melakukan hal yang baik dengan tidak melanggar privasi dari murid-murid kita di sekolah, kita harus melihat dari beberapa hal. Yang pertama yang kita lihat adalah transparansi. Artinya sekolah harus menjelaskan kepada siswa dan orang tua yang pertama adalah tentang data yang ingin dikumpulkan. Nah, jadi siswa harus tahu data apa saja yang ingin dikumpulkan. Data misalnya data umur, data jenis kelamin, data pekerjaan orang tua, data penghasilan orang tua mungkin kalau relevan, dan tidak melihat dan tidak mengambil data-data yang tidak relevan dengan kebutuhan sekolah. Dan yang kedua, data yang dikumpulkan itu tujuannya untuk apa? Nah, harus jelas di situ guru sekolah menekankan kepada siswa bahwa data ini tujuannya adalah untuk kegiatan pembelajaran dan hal-hal lain yang mendukung dari pembelajaran siswa di kelas. Dan yang ketiga, cara-cara yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data tersebut. Cara-cara yang digunakan harusnya cara-cara yang transparan. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan data tersebut harus terbatas. Terbatas dalam artian penggunaan data tersebut harus diakses oleh orang-orang atau pihak-pihak di sekolah yang memiliki hak untuk melihat data tersebut. Jadi data tersebut tidak disebarkan kepada orang luar, gitu. Jadi penggunaan data terbatas ini artinya data tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan data tersebut hanya diketahui oleh pihak-pihak di sekolah yang memegang atau membutuhkan data tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melihat dari hak privasi siswa adalah keamanan data. Artinya implementasi atau langkah-langkah keamanan data ini harus kuat, melindungi data siswa misalnya dipegang oleh salah seorang, misalnya di Dapodik atau dan sebagainya, dipegang data ini dengan rahasia yang terjamin. Dengan rahasia yang terjamin, karena walaupun hanya sekedar umur, kalau umur itu nantinya bisa menjadi hal-hal lain, misalnya maaf bicara terjadi kesalahan memanipulasi data siswa berkaitan dengan umur yang boleh masuk atau tidak boleh masuk, hanya umur saja ini bisa membawa ke arah kefatalan bagi sekolah. Selanjutnya adalah persetujuan. Nah, data ini harus mendapat persetujuan dari semua pihak yang terkait. Selanjutnya lagi, kemudian fitur privasi. Nah, sekolah harus membuat fitur privasi yang bisa dijamin keamanannya. Jadi privasi itu hanya bisa diakses oleh sekolah saja, pihak-pihak sekolah. Kemudian pelatihan dan edukasi. Nah, untuk membuat teknologi pendidikan seperti yang saya jelaskan di kebijakan tadi, maka pemerintah sekolah harus membuat kebijakan dulu. Kebijakan apa? Kebijakan pelatihan tentang teknologi pendidikan yang akan diterapkan di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan audit. Nah, tentunya Bapak Ibu, setelah kita melakukan suatu program tersebut harus kita evaluasi dan kita audit untuk jangka menengah, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seandainya ini bagus, bisa kita terapkan. Seandainya mungkin ini ada kelemahan, bisa kita refleksikan untuk kita lakukan perbaikan di kemudian hari. Mungkin itu saja Bu Riza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, semuanya sudah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Ibu Febi Saryanti tadi bagaimana penggunaan teknologi pendidikan, dimulai dari beliau memaparkan kebijakannya, kemudian tadi beliau juga sudah memaparkan panjang lebar tahapan dari penggunaan data siswa, bagaimana etikanya, nanti berkaitan misalkan contohnya seperti Dapodik ya Bu ya, tidak bisa itu diakses oleh orang-orang sembarangan gitu, seperti itu. Nah, menarik sekali. Sekarang masih ada nih 3 panelis lagi yang akan kita kulik tuntas gitu. Yang berikutnya Pak Sabit Riyadi yang dari tadi memandang-mandang saya nih, minta dikulik. Bapak dari ahli hukum ya Pak ya, yang sudah berjuang 16 jam di atas kapal gitu ya. Nah, ini Pak, saya ingin menyampaikan kita di sini membahas mengenai teknologi pembelajaran, kemudian penggunaan data siswa.
Selanjutnya kita pernah mendengar mengenai haki ya. Di sini mengenai hak kekayaan intelektual. Kemudian mengenai seperti yang kita dari buku tadi, siapa saja yang boleh mengakses suatu data dan segala macam. Kira-kira bagaimana nih menurut pandangan Bapak? Aksesibilitas itu menjadi salah satu isu yang krusial di dunia pendidikan ini. Bagaimana menurut Bapak kita bisa memastikan bahwa teknologi pembelajaran dapat diakses oleh orang yang tepat, dan apabila itu bisa diakses oleh semua orang, data-data apa saja yang kira-kira boleh diakses. Kemudian kebijakan yang seperti apa yang harus diterapkan agar proses dari aksesibilitas ini tepat sasaran dan sesuai dengan teknologi pendidikan ini, Pak. Kepada Pak Sabri Randy, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Zandri dan Pak Segar pada sore hari ini. Ya, baik, terkait dengan pertanyaan saya tangkap ada 2 poin. Yang pertama tentang akses, yang kedua tentang hak kekayaan intelektual, ya, atau intellectual property rights. Ya, ini kalau dari akses tadi tentang kesenjangan, ya, dan kesetaraan. Kemudian kalau kita lihat dari hak ini tadi adalah tentang pelanggaran dan perlindungan. Tapi sebelum masuk kepada pertanyaan tadi, saya ingin membawa sedikit tentang pandangan pendapat para ahli tentang akses ini. Ya, dari literatur yang sering kita baca tentang kekayaan intelektual ini, ada ahli bernama Hargitai, ya, tahun 2015. Ia seorang ahli teknologi, ya, dia melakukan penelitian tentang hubungan antara akses kesenjangan dan kesetaraan, serta kemudian dari akses kesetaraan itu timbullah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, ini tentunya menjadi pemikiran kita bersama. Pemahaman tentang teknologi itu ada sebuah kemerataan, tetapi ternyata di lapangan terjadi kesenjangan, baik kesenjangan penggunaan maupun kesenjangan pemahaman. Contoh, kalau kesenjangan penggunaan itu, ya, contoh kasus mungkin saya di Batu Gelombang itu, Bapak Ibu, kalau mau daring itu harus lompat sana lompat sini, ya, pagi-pagi cari galah kayu, pasang antena wifi, ya, alhamdulillah bisa. Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, karena kesenjangan akses itulah menimbulkan kesenjangan pemahaman, karena informasi tidak masuk. Sehingga orang ingin mengambil suatu informasi, dia menganggap informasi yang bersifat cyber itu sah-sah saja, kecuali dia mencuri surat. Tapi kalau dia mencuri informasi di internet, itu sah-sah saja. Ternyata ada aturan. Nah, tentang regulasi tadi, berbicara tentang haki, maka negara kita Indonesia ini telah membuat sebuah regulasi disampaikan oleh BPB tadi, ya. Hari ini saya bangga, ya, karena rumah, ya. Tentang undang-undang hak kekayaan intelektual, hak cipta itu tahun nomor 28, ya, tahun 2014, itu mengatur tentang penggunaan hak cipta. Nah, sebagai seorang pendidik, tadi kan pertanyaan tentang memastikan, karena insan pendidikan ini harus kreatif dia. Ketika dia kreatif, maka ada batasan yang itu akan terlanggar dan dilanggar. Nah, bagaimana cara mensiasati itu? Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang dipahami bahwa tidak semua hak orang lain itu tidak boleh kita ambil. Contohnya dalam teknologi per-YouTuber, ya. Yang jadi YouTuber itu kan semua hak kekayaan, hak konten itu tidak boleh dipakai, tetapi diperbolehkan. Misalnya namanya CC, ya, Creative Commons. Jadi kita boleh mengambil sesuatu, atau kemudian juga ada konten-konten orang yang memang dia dipakai untuk tujuan penelitian atau ulasan, namanya fair use. Itu boleh dengan durasi minimum tidak boleh lama. Jadi itu diperbolehkan. Dan di dalam haki itu juga tidak semua hak orang lain tidak boleh kita pakai. Contoh, hak ide ini itu boleh. Jadi di hak itu dijelaskan bagaimana beberapa hal yang memang ciptaan orang lain boleh kita pakai. Nah, jadi
bagaimana cara agar misalkan agar perlindungan terjadi, ya ada edukasi bagi masyarakat, bagi insan pendidikan tentang penggunaan hak intelektual itu. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya adalah akibat dari kesenjangan akses inilah mengakibatkan bahwa pemahaman tidak merata. Maka salah satunya bagaimana itu bisa merata, maka pemerintah harus membuat sebuah kebijakannya adalah ya mengembangkan teknologi yang memang mudah digunakan. Misalnya adalah desain teknologi yang inklusif, yang kita kenal dengan universal design for learning, yang bisa dipakai oleh orang disabilitas dan segala macamnya. Jadi tentang penggunaan teknologi itu, bahwa bagaimana kita mampu menggunakan, ada hal-hal batasan yang memang boleh kita gunakan dan juga memang tidak boleh digunakan. Saya harap itu Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Safiandi tadi pandangan beliau mengenai batasan dan kebijakan mengenai aksesibilitas, dan ditambah dengan mengenai kebijakan regulasi mengenai haki. Nah, kita lanjut nih. Yang sebelah kanan sudah selesai, kita lanjut sebelah kiri lagi. Ya Pak ya? Siap ya Pak ya? Nah, kami mulai dari sebelah kiri saya yang paling dekat. Nah, kepada Pak Alex. Bandung. Pak Alex Sunanda. Dari mana Pak tadi? Kecamatan Bandung. Wah. BBB. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebijakan dari institusi pendidikan dan peran etika dalam pengembangan teknologi pendidikan. Nah, sebagai lembaga pendidikan, kita punya tanggung jawab besar terhadap masa depan peserta didik. Institusi pendidikan haruslah memiliki kebijakan yang jelas dan tegas dalam mengadopsi data. Kemudian, bagaimana institusi pendidikan dapat menyusun kebijakan yang tidak hanya mengoptimalkan teknologi, tetapi juga melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Apa saja langkah-langkah mungkin Pak yang harus diambil agar penerapan teknologi tetap berada dalam koridor etika dan tanggung jawab? Seperti itu Pak. Pada Pak Lex Minandar kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Liza. Ini nampaknya mungkin pertanyaannya lari dari dari artikel yang saya tulis sendiri. Karena saya sudah melakukan riset tentang pemanfaatan teknologi terutama di bidang pendidikan. Tapi oke, saya coba bahas ini walaupun mungkin secara umum. Jadi kalau berbicara tentang teknologi, pemanfaatan teknologi, kita ketahui bahwa teknologi ini sangat membantu dalam kehidupan manusia, terutama di dunia pendidikan. Memang saat ini ada kekhawatiran tentang pemanfaatan penggunaan berbagai macam akses teknologi di sekolah-sekolah misalnya, terutama di sekolah-sekolah, yakni tentang keamanan data keamanan terhadap akses data yang sudah diberikan atau dapat diakses oleh setiap orang. Tapi kalau berbicara tentang kondisi dan situasi saat ini, memang kita harus mau tidak mau, kita tidak suka, kita harus pelan-pelan ataupun menyesuaikan tentang perkembangan teknologi ini, terutama di dunia pendidikan. Suka atau tidak suka, kita harus menggunakan skala teknologi di berbagai aspek bidang administrasi dan hal lain. Cuma memang ada tadi keamanan data dan sebagainya. Tapi kita analogikan dengan kondisi perbankan misalnya. Perbankan itu pun dari dulu mereka menggunakan teknologi, ya kan, dari konvensional sampai dengan mungkin
sampai ke era modern. Jadi mulai dari sistem manual pengantaran dana atau uang yang sudah ditabung oleh nasabahnya kemudian diantar pakai kapal dan pakai pesawat dan sebagainya, terus sampai di saat ini sudah sistem digital. Jadi duit yang kita masukkan tidak lantas uang itu yang dimasukkan, tapi berupa angka saja, ya kan? Dan ini tentu akan ada risiko-risiko lain, terutama pada keamanan terhadap para penjahat di bidang cyber ini, cybernya yang bisa memanfaatkan ini. Dan artinya kita pun di dunia pendidikan kita harus memproteksi ini, sudah memiliki melalui akses skala terbatas pada sistem pendidikan. Itu belum lagi berbicara tentang kemudahan akses lain, artinya terhadap website yang sebenarnya itu pada skala umur pendidikan tidak boleh diakses oleh seorang siswa misalnya. Sebenarnya itu sudah juga saat ini sudah ada batasan-batasan, atau kita dapat memberikan proteksi tersendiri terhadap website yang bisa diakses oleh para siswa. Mengenai hal lain, data-data administrasi dan sebagainya di sekolah, misalnya melalui data coding misalnya, itu juga kita memiliki akses perlindungan lapis 1 lah, melalui pemberian password pada sistem keamanan yang lapis pertama yang sangat awal, ya kan? Karena password ini kalau sempat diketahui orang lain, maka orang lain dapat mengakses itu, ya kan? Memang segalanya memiliki risiko tentang pemanfaatan atau penggunaan teknologi. Cuma kita harus tetap menggunakan dengan cara yang lebih bijak dan mengetahui berbagai sistem keamanan yang harus kita lakukan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan terhadap keamanan data yang ada yang kita miliki ataupun terhadap data-data yang ada di sekolah. Walaupun jika dibandingkan dengan pihak lain mungkin dari perbankan itu yang risikonya duit, ya kan? Walaupun kita dalam pendidikan mungkin ada duitnya juga di dalamnya, ya kan? Ya ada sesuatu ini sama-sama penting, sama-sama berisiko, dan dari segala aspek kehidupan semuanya memiliki risiko-risiko yang harus kita kadang-kadang kita hadapi walaupun tidak kita inginkan. Jadi kita sudah harus mulai nyaman dengan penggunaan teknologi di segala aspek, termasuk di lingkungan sekolah dan pendidikan, dengan terus berkolaborasi dan belajar bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan hal yang lebih baik, positif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira cukup meluas, dan mungkin pada sisi kesenjangan bidang sosial, misalnya di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya, teknologi ini dapat mengurangi kesenjangan di dunia pendidikan pada sekolah-sekolah tertentu yang ada di Indonesia, terutama negara kepulauan dan yang memiliki akses terbatas terhadap sarana transportasi dan hal lain. Teknologi maka dapat menjadi jembatan yang paling mudah untuk diterapkan dalam mengakses pengetahuan yang sama dari seluruh negeri, misalnya dari seluruh daerah, ya kan? Tidak seperti dahulu mungkin penggunaan buku yang sifatnya masih manual, konvensional, tradisional itu berbeda-beda, maka mungkin hasil ujian atau hasil Eptanas atau hasil ujian nasional terdahulu itu berbeda. Tentu anak Jakarta lebih bagus nilainya dibandingkan anak-anak daerah yang berada di barat dan timur Indonesia. Jadi dengan teknologi justru ini bisa memudahkan akses informasi. Tapi mungkin yang disampaikan oleh Pak Sab tadi mungkin agak riskan dengan kondisi geografis di satu tempat, mungkin selain jauh juga
keterbatasan pada sisi ekonomi dan sebagainya bisa menggunakan atau memiliki akses internet dan sebagainya, itu menjadi tentu PR dari penetap kebijakan pemerintah dan sebagainya yang bisa memberikan akses itu asal, dan itu lebih mudah dan simpel sederhana. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya sampaikan ya, kita harus mulai berusaha untuk merasa nyaman, merasa membutuhkan tentang teknologi ini. Jadi handphone ini sekarang bukan menjadi barang yang sekelas barang mewah, tapi menjadi barang kebutuhan. Jadi begitu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin agak berbeda dari itu. Saya hampir 2 bulan menyiapkan makalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya, mungkin dari moderator tadi tidak di set dulu gitu kan. Boleh nanti kita memperdalam dalam diskusi kelas. Baik, menarik sekali yang dipaparkan oleh Pak Alex tadi. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita lebih memperdalam lagi dalam sesi tanya jawab. Nah, kita masuki kepada panelis yang terakhir. Namun sebelumnya kita cek sound lagi. Sedang apa kita di sini? Dengan pemaparan Pak Alex tadi takutnya sudah sampai kemana-mana gitu kan. Kita kembali lagi ke pangkal kaji kita dan sampai ke Bandung ya Pak ya. Oh, baik, kita lanjutkan dulu sebelum kita masuk ke lautan asmara. Ini masih ada Pak Mariono. Ini Pak, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar tadi ya Pak ya, kepada peserta didik, kemudian mengenai pengembangan teknologi, etika itu harus ada landasan. Nah, kemudian bagaimana institusi pendidikan dapat menyusun kebijakan yang tidak hanya mengoptimalisasi teknologi, tapi juga melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Apa saja mungkin dari misalkan di institusi Bapak yang dilakukan, langkah-langkah apa yang akan diambil agar penerapan teknologi tetap berada di koridor etika dan tanggung jawab moral. Itu Pak. Pada Pak Mariono, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Riza atas kesempatannya. Kalau tadi disebutkan kayak ahli filsafat, ini sekarang tentang teknologi. Nah, ini kayaknya agak harus Pak Alex tadi menyiapkan 2 bulan ya. Saya belajar lagi ini. Baik. Terkait dengan kebijakan apa yang dilakukan selain sebagai pemangku kebijakan, tentu ini tidak terlepas dari kebutuhan ya, kebutuhan dari kelembagaan itu. Sebelum menentukan kebijakan, tentu kita harus menganalisa kebijakan-kebijakan yang kita punyai di sekolah kita, kan gitu kan. Anggap aja kita ini sebagai sebuah pengelola atau pemangku kebijakan Institut Pelaksana Kerja itu. Tadi disampaikan juga oleh Pak Pit bahwa di setiap daerah itu ada kesenjangan-kesenjangan. Kemudian beberapa teori, kemudian disampaikan juga tentang apa tadi itu, bagaimana mengakses. Jadi yang pertama yang boleh kita lakukan yaitu kebutuhan apa yang ingin kita lakukan di situ, ya. Kemudian kita juga tidak boleh memberikan atau melupakan hak-hak daripada yang kita akses. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Feby beberapa langkah-langkah, salah satunya ada transparansi data yang kita ambil itu, ya, data yang kita ambil itu transparansinya untuk apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana kita bisa memberikan akses kepada siapa akses itu diberikan, ya. Dan ini penting karena ini privasi yang harus kita jaminkan kepada audiens atau apa namanya? Audien ya. Karena itu kan
hak dasar contoh KTP aja kalau kita bisa mengakses itu bisa digunakan macam-macam, ada pinjol atau apa kan gitu kan. Maka ini sebagai pemangku kebijakan, data apa yang ingin atau apa yang kita butuhkan dalam itu, sehingga kebutuhan itulah yang ingin kita cari ya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah bagaimana ya, pertama analisa kebutuhannya. Saya yakin sekolah di Tanjung Pinang, di Batam dengan sekolah yang di tempatnya Pak Batul Ruang, Pak Pit yang butuh akses 16 jam dengan kesenjangan pengaksesan internet tentu tidak akan menyamakan dalam penggunaan teknologi. Tadi disampaikan bagaimana memaksimalkan teknologi kan gitu ya Bu ya. Tentu tidak akan. Kalau di sana di Batam untuk akses memberikan contohnya absensi siswa dengan sidik jari, dengan pandangan apa namanya ini ya, mata ya, amata itu bisa. Tapi kalau di Batu Belumbang cukup datang aja udah terima kasih. Nah, ini kita bisa kita samakan dalam proses penggunaan teknologi ini. Dan tentu di zaman sekarang ini siapa sih yang tidak ingin mengakses teknologi dalam pendidikan seperti yang disampaikan oleh pakar dari TV tadi kan. Jadi ini yang harus kita apa namanya? Yang terakhir tadi apa Bu? Bagaimana etika kita untuk supaya tetap bertanggung jawab gitu Pak. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Tadi saya sedikit bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita supaya di dunia pendidikan tidak mudah untuk plagiat kan gitu kan. Boleh tadi disampaikan oleh Pak Pit, boleh kita mengambil data apapun di apa namanya di internet, tapi hukum plagiasi ini juga kita apa namanya kita edukasi kepada anak-anak kita. Boleh comot-comot, kalau comot-comot harus ada dasarnya juga. Nah ini yang perlu kita edukasi kepada anak-anak di dunia pendidikan. Kemudian etika di dalam mengungkapkan sebuah ide gagasan di dalam media sosial atau apa yang nilai pendidikan harus kita edukasi. Karena sekarang ini kan ada namanya undang-undang IT, ya, dan itu hukumannya luar biasa. Kita cemeh aja dengan ini di media sosial, kalau nggak terima kita bisa kena hukuman. Dan ini kita harus memberikan edukasi. Makanya saya begini, saya mempunyai gagasan dan ini merupakan sudah praktek baik yang sudah saya angkat dan sampai hari ini mengantarkan saya beberapa ini. Salah satunya adalah jurnalis sekolah. Izin Pak Komandan. Ini jadi jurnalis sekolah itu adalah sebuah apa namanya menurut saya itu pemikiran atau gagasan yang boleh diterapkan di setiap ini, karena di situ ada mengangkat komponen-komponen 5W1H-nya yang kritis tadi yang di dalam apa namanya PTK tadi sudah kita ini kan. Nah, tentu ini akan lebih kritis lagi kalau bisa diterapkan kepada anak-anak kita di dunia digital. Sekarang ini kita ada namanya ChatGPT, ya kan? Kita ajarkan gimana caranya kita bisa mengakses informasi kepada anak-anak kita, namun bagaimana caranya itu tidak berupa plagiat. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan Bu Riza. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan apa namanya informasi awal sebelum kita diskusi lebih jauh lagi. Kalau nanti saya panelis saja yang bicara, nanti waktunya habis, tidak ada diskusi Bu Riza. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mariono tadi yang sudah memaparkan bagaimana etika dan dari sebuah institusi ya Pak ya. Nah baik Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Tadi nih kalau seperti di ruang virtual biasanya sudah ada angkat tangan. Saya lihat. Wah. Tadi yang saya pantau Pak Saiful, kemudian, jangan diserang ya kalau saya salah deh, karena tidak ada datanya Pak kalau Lupa nama. Dibatasi dulu gitu. Yang pakai pantun aja, yang pakai pantun Pak Saiful, kemudian Pak Pit, boleh kita kasih dulu ya Pak
Pak Bunda, Ibu Ima, kemudian Bapak yang di sini, Bapak Pak Suharyanto. Nanti kalau Pak Irfan boleh bisik-bisik dulu sama Pak Suharyanto. Biasa. Oke, kepada Pak Saiful kami persilakan. Oh iya, ini ada permintaan. Kalau tidak ada pantun, digilirkan dia. Jadi pantunnya pantun ya Pak ya. Langsung mikir Pak Saiful. Sambil Pak Saiful mencari pantun, Bu Irman sudah menyiapkan pantun. Permintaan Pak Komiti. Pak Suharyanto sudah ada pantun paham. Oke, saya Pak, tetap saya. Begitu banyak sekolah di Indonesia. Hanya umrah yang ada di Kemri. Begitu banyak kelompok yang memprestasikan hasil kerjanya. Hanya kelompok inilah yang disukai. Tapi sebelum saya bertanya, saya pengen ulangin lagi nih. Untuk apa kita di sini? Moderator untuk kelompok berikutnya. Kenapa saya bilang gitu? Jangan nanti pertanyaan saya menyinggung. Karena kita kan bahagia dan bersenang-senang. Saya khusus untuk ahli dari ITB tadi ya Pak. Langsung ya Pak ya. Yang sudah 2 bulan tadi mempersiapkan hasil presentasinya Pak ya. Tadi yang saya dengar tadi Bapak pertanyaan tentang moderator itu termasuk salah satunya peran etika dalam teknologi pendidikan. Nah yang disampaikan oleh ahli dari ITB ini kayaknya membahas tentang teknologi, apa gunanya teknologi, membahas kesenjangan sosial. Kita sudah hampir 2 bulan di belajar. Baik Pak. Jadi pertanyaannya Pak, nggak jumpa Pak, tolong Pak jelaskan lagi Pak tentang etika Dan dalam teknologi. dalam teknologi Bapak. Apa Pak ya? Mohon maaf ya Pak ya. Dari Mohon maaf ya. harus bahagia dan bersenang-senang. Bahagia dan bersenang-senang gitu Pak. Terima kasih Pak Saiful yang sudah mengingatkan ke pangkal kaji tadi ya pertanyaan dari dari pemantik dari kami tadi. Boleh Pak? Pertanyaan lagi lah, pertanyaan lagi. Yang dilakukan dulu. Tadi sudah ada Bu Irma. Kami pikir Irma. Gak bisa katanya. Ada pantun ya Pak Komiti ya? Iya, pakai pantun. Pantun tak boleh. Bu Irma boleh call friend sama Pak Iman. Jalan-jalan ke pasar pekan. Ada yang bisik dari belakang. Membawa Ima. Kok Ima dibetul? Saya ingin mengajukan pertanyaan. Mohon untuk dijawab bersama. Kolaborasi. Bu Irma melirik panelis yang mana nih Bu Irma? Baik, pertanyaan saya ingin tujukan kepada pakar juga dari ITB. Karena sudah 2 bulan tadi Pak. Tadi ada dibahas terkait dengan kesenjangan. Bagaimana pandangan Bapak sebagai finalis terkait dengan implementasi pembelajaran adaptif berbasis teknologi? Apakah dapat mengurangi diskriminasi atau justru menimbulkan bentuk baru dari diskriminasi terkait dengan kemampuan teknologi peserta didik? Karena etika dalam pendidikan, dalam perkembangan teknologi pembelajaran itu harus memastikan bahwa pembelajaran itu adil, inklusif, dan berintegritas.
Baik, luar biasa nih pertanyaan dan semangat Bu Irma. Bu Irma nanti sebagai finalis berikutnya. Terserah lagi nanti. Baik, Pak Han. Boleh siapa? Silakan pertanyaan. Pantun dulu ya. Iya, Pak. Ke pasar sore membeli roti. Terima kasih, Bu Irma. Langit singgah mulai bergerak. Meski senja kian menanti, semangat juang tak boleh bergoyang. Yang saya mau tanyakan ke semuanya, itu satu-satu. Atas keadilan ya, Pak ya. Ya, semuanya dapat satu lah. Ada Bu Pepi, tadi kan Bu Pepi tadi menanyakan ada fitur privasi. Contohnya fitur privasi di sekolah itu apa ya Bu ya? Privasi ya. Contohnya yang aplikasinya tadi sekolah. Kemudian ke Pak Fitri. Kan semuanya satu-satu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai sekolah yang masih melarang membawa HP ke sekolah? Itu kan katanya harus pasang sinyal tadi. Kemudian Pak Alek. Pak Alek untuk data bocor data bocor di sekolah itu jarang, tapi kadang yang membocorkan itu instansi lain. Iya, betul. Bagaimana pendapat Pak Alek untuk mengatasi? Dari Pak Mariono ada, Pak? Untuk Pak Nggak usah lah, Pak. Apa ya? Apa itu? Pak, saya mau tanya, itu kan untuk etika dalam penggunaan teknologi itu kan kadang kalau kita membolehkan anak ke sekolah itu kadang anak terkontrol, tiba-tiba mereka bersuara yang kurang bagus. Bagaimana mengontrol kondisi seperti itu Pak? Kadang yang keluar yang kurang bagus, teriak-teriak tak jelas. Bagaimana mengontrolnya seperti itu Pak? Terima kasih Pak Bu. Iya, kita kasih aplaus untuk Bapak Ibu yang bertanya dan sudah menyampaikan masukan-masukannya pada kelompok kami sebagai finalis di kegiatan sore hari ini dan karena bukan daerah kita nih Pak, tapi kita tidak usir. Baik, dari pakar ITB mohon izinnya Pak ya. Boleh? Masih satu lagi ya Pak ya? Silakan Pak Bin. Janji tadi Pak. Terima kasih. Langsung pertanyaannya. Tidak bisa. Tidak bisa pakai lagi. 16 jam naik di laut. Pergi ke Pinang meninggalkan istri. Ingin bertanya sahut menyaut. Mencari solusi penenang hati. Luar biasa Pak. Bagus ya, ada energi positif betul. Sama-sama mencari solusi. Kenapa Alek? Ini tidak tertuju sama Pak Alek. Saya kebetulan berada di sekolah teknologi, di mana fenomena terakhir mau tak mau kami harus berkawan dengan perkembangan teknologi, dan siswa juga harus berkawan dengan teknologi seperti penggunaan HP, terus seperti yang saya ampu dalam mesin CNC, banyak problem yang sebetulnya nggak bisa kita atasi tanpa menggunakan teknologi. Tetapi di sisi lain, anak-anak STM lah ya, STM ini kan lain. Ketika ada jam-jam tertentu, dia sudah sibuk dengan game online lah, macam-macam. Nah, bagaimana pendapat dari Bapak dan Ibu tentang kasus ini? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai
perkembangan teknologi dan hubungannya dengan haki. Sekarang kasusnya, saya ingin mengembangkan sebuah teknologi, tapi teknologinya itu ada di Amerika. Ketika saya ingin mengadopsi, saya tersangkut dengan haki. Kalau tidak saya adopsi, saya tidak bisa menemukan teknologinya, karena teknologinya hampir mirip dan berdasarkan dari teknologi yang sudah ditemukan di Amerika. Kira-kira dari sudut pandang hakinya itu sebatas mana rambu-rambu kalau seandainya kita meniru teknologi yang ada di luar sana. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Fitri Hadi yang sebagai penutup di sesi 1, sesi terakhir ya Pak. Kayaknya mau cepat pulang nanti. Karena ada depannya. Baik, terima kasih luar biasa, semangat dan hidup diskusi kita pada sore hari ini, dan kembali ke pakar dari ITB. Nanti ditambahkan oleh pakar dari universitas yang lain. Karena kalau tidak dari Pak ITB dulu, audiens tidak puasa. Audiens. Tapi boleh juga siklusnya diputar. Diputar dari pakar lain dulu, nanti tinggal saya keluarkan aja. Ya, saya supaya tidak keliru ya Pak, saya ulang kembali. Kalau misalkan memang keliru saya sampaikan, Pak Saiful dan Bapak Ibu yang bertanya boleh diulang. Yang pertama itu ada pertanyaan yang disampaikan di awal tadi belum terkupas gitu mengenai bagaimana peran etika dalam teknologi pembelajaran ini Pak. Nah, itu pertanyaan dari Pak Saiful. Silakan Pak. Oke, coba saya jawab juga. Dulu pertama yang tentang, sebenarnya saya membahas tadi makalah tadi memang mengapa saya bilang tadi berbeda, karena memang makalahnya sudah kita siapkan dan hampir 2 bulan tadi saya buat. Ya, itu mengenai, sebenarnya saya akan memaparkan tentang kekhawatiran potensi perasaan, pencurian, berbagai ancaman dunia digital dalam dunia pendidikan. Tapi nanti tadi pembahasannya mungkin agak lain, makanya tentu itu menimbulkan dua kali ya, kan, tentu honornya berbeda. Berbeda. Jadi saya coba jawab dengan pengalaman yang umum. Pengalaman yang sudah pernah Bapak lalui Pak. Jadi tentang etika, tentu tentang etika teknologi ini, di bidang teknologi di segala bidang diharuskan dan diperlukan. Artinya etika ini tidak di teknologi ya, tetapi pada penggunanya, untuk orangnya yang menggunakan. Tidak, teknologi tidak bersalah, tapi kadang-kadang yang penggunanya yang menggunakan. Jadi harus ada tadi bukan tahu, cuma saya bahas sebenarnya tadi Bapak mungkin kurang bisa. Ya kan, bagaimana teknologi ini harus digunakan dengan bijak, ya kan? Karena ada hak-hak orang lain yang harus kita jaga juga, termasuk tadi tentang plagiasi, kemudian bagaimana cara Pak Peter tadi mengambil. Kita butuh dengan informasi, tetapi kita terpaksa harus meng-copy paste atau mengambil. Sebenarnya ada trik yang sangat mudah supaya apa yang kita ambil itu memiliki lisensi, dan jika ada dituntut dan sebagainya. Karena saya memang di bidang ini sudah lama. Ya Pak, sudah Bapak sudah lama ya Pak ya? Bisa saya lanjutkan? Ini sesi saya. Jadi ada trik misalnya dari kopi itu akan menangkau ya. Jadi ketika kita mengutip itu memang kita tinggal memasukkan sumber mana yang kita ambil. Sumber mana, tanpa harus meminta izin langsung dengan pemilik akun ataupun yang memiliki data itu sendiri. Jadi tinggal memasukkan linknya,
Kemudian atau link websitenya boleh Data pustaka. dari melalui data pustakanya itu misalnya bisa atau kita masukkan, tapi dari kutipan web mana dan sebagainya tinggal kita masukkan. Jadi ketika ada tuntutan itu kita sudah mencoba memberikan bahwa itu kita mengambil dari pendapat dari ahli lain, jadi itu tidak masalah. Jadi jika dituntutkan dengan masalah hukum itu akan aman, safety, ya kan? Jadi tidak usah merasa tersulitkan dengan kondisi seperti itu. Jadi sebenarnya itu teknologi sangat memudahkan. Kalau langsung teknologi sudah dengan mudah kita akses, tapi mungkin juga menyulitkan, kita harus pergi ke rumah orang yang menulisnya atau by phone harus bertanya, ya sama dengan cara menggunakan teknik konvensional, ya kan. Makanya ada etikanya, itu termasuk etika. Kembali lagi tentang etika. Itu Pak Saiful ya. Jadi sebenarnya memang harus ada pemahaman pengetahuan dari masing-masing pengguna perangkat, dari mulai etika penggunaan sebuah handphone. Kalau kita beli handphone baru tentu ada etika penggunaan SOP-nya, ya kan, di tempat mungkin di tempat yang berbahaya tidak boleh dihidupkan, dinyalakan. Itu memang sudah menjadi peringatan awal ketika kita membeli perangkat teknologi berupa handphone ini, ya kan? Kemudian harus saat menelpon bagaimana di situasi. Cuma kita para pengguna mungkin tidak selalu mengindahkan hal tersebut, dengan dianggap itu menjadi privasi yang sangat-sangat pribadi pada hari ini. Itu tentang Pak Saiful. Kata kurang panjang? Menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh pakar dari TB tadi, mereka Bu Baby? Atau Pak Saiful menanggapi dulu? Oh ya, boleh. Bagaimana Pak Saiful, perlu ditambahkan atau sudah Cukup Pak. Dijawab dulu nanti bertambah-tambah. Dijawab dulu, Pak. Pertanyaan dari Pak Suaryanto dan Baik, mungkin saya menambahkan sedikit Ibu Moderator bahwa terkait dengan etika, peran etika dalam penerapan teknologi pendidikan ini, mungkin kita lebih kepada menggunakan data siswa itu secara bertanggung jawab. Artinya misalnya contoh seperti data siswa itu menyangkut informasi pribadi, Pak. Kemudian ada juga prestasi akademik, kemudian ada juga data perilaku yang mungkin sangat riskan itu jika kita sampaikan kepada halayak umum. Nah, kami pernah juga mendapatkan kasus seperti ini. Ada yang mungkin membocorkan data siswa terkait prestasi dan sebagainya. Nah, ini kalau digunakan dengan salah dia akan berdampak kepada siswa itu sendiri. Jadi penekanan pada etika penerapan teknologi pendidikan ini adalah terletak kepada melindungi hak-hak murid. Jadi data ini digunakan untuk melindungi hak-hak murid. Kemudian yang kedua adalah siapa yang menggunakan data tersebut dan data tersebut digunakan untuk hal apa. Nah, itu mungkin terletak pada etika. Jadi betul kata Pak Ali tadi, bukan terletak pada alat teknologinya atau situs objek, tapi terletak kepada penggunanya. Nah, itu kemudian kita contohkan seperti anak menggunakan BAT AI itu atau GPT dan sebagainya. Nah, ketika anak itu menggunakan untuk hal-hal pribadi, itu adalah hal-hal yang baik. Dia bisa menerima data apapun secara real dan secara cepat. Nah, tetapi ketika data ini anak-anak gunakan untuk hal yang tidak baik, nah ini akan menjadi berdampak tidak baik kepada anak. Nah, jadi guru meluruskan akan hal tersebut. Nah, jadi tergantung sebenarnya pada siapa yang menggunakan data tersebut. Dan akses penggunaan data tersebut harus kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pebi yang sudah menambahkan tadi bahwa etika itu berarti harus ditanamkan kembali kepada masing-masing penggunanya, dan peran kita sebagai pendidik menanamkan praktek baik supaya imun kita sebagai pengguna teknologi itu lebih kuat, sehingga kalau ada virus-virus yang masuk
dalam penggunaan teknologi itu bisa tubuh kita atau peserta didik kita itu sudah kebal dengan serangan-serangan dari teknologi itu sendiri. Nah, kita lanjutkan, Bapak Ibu masih semangat? Masih. Ya, Bapak Ibu, kita dengarkan nih pertanyaan yang luar biasa nih, juga ditujukan langsung kepada pakar dari ITB. Nah, yang mengenai ada kesenjangan dalam pendidikan, kemudian bagaimana implementasi pembelajaran adaptif ya Bu. Boleh Ibu kalau ini boleh Ibu kalau memang kurang Bagaimana pandangan Bapak terkait implementasi pembelajaran adaptif berbasis teknologi? Apakah menurut Bapak itu bisa mengurangi diskriminasi atau justru menimbulkan bentuk baru dari diskriminasi karena kemampuan teknologi peserta didik itu berbeda-beda? Itu Pak. Terima kasih. baik. Kalau saya jawab ini dengan pola Gus Dur, Iya. ini sangat sederhana. Jadi kalau Gus Dur itu menjawab, ada pertanyaan, pertanyaannya panjang-panjang, jawabannya singkat saja. Terima kasih. Tapi itu bisa dicanda. Pertanyaan bagus tentang bagaimana pendapat kita tentang implementasi pembelajaran adaptif dengan menggunakan teknologi itu baik. Ya, tidak ada salahnya sebenarnya kan itu tidak justru menimbulkan diskriminasi terhadap siswa lain tentang penggunaan teknologi mungkin yang lain tidak memiliki atau tidak mengetahui cara penggunaannya, tidak memiliki perangkatnya dan sebagainya, bisa disedati dengan penggunaan pembelajaran pola kelompok, ya kan? Jadi di mana siswa yang lain akan terbantu dengan siswa yang memiliki perangkat teknologi yang dibutuhkan. Jadi tidak pelan-pelan mereka bisa belajar dari rekan yang lain sebenarnya, dan tidak ada hal negatif yang dicemaskan terhadap proses pembelajaran dengan pola adaptif ini. Justru itu teknologi sangat menunjang tentang pada pola pembelajaran ini. Saya kira itu. Jadi Ibu tidak usah khawatir. Iya ya. Secara positif kita harus memanfaatkan itu dan harus bisa diarahkan ke hal yang benar tentang penggunaan. Saya kira untuk diskriminasi atau hal-hal yang lain mungkin ini lebih dan kurang dan sebagainya mungkin tidak bisa diminimalisir dengan pola pembelajaran kelompok lah secara sederhana. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Ibu Ima. Terima kasih Mbak. Karena waktu bagi sebagai dekat gitu ya. Jadi nanti bisa diselesaikan di belakang layar. Berarti kalau kita berbicara, sedikit izin mengulik mengenai pembelajaran adaptif, berarti pembelajaran yang proses belajar mengajarnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Secara sederhananya, misalkan mungkin pembelajaran saya di fisika sama Bu Pita mungkin ada yang membutuhkan memang teknologi. Namun pada saat penggunaannya tidak semua siswa yang memiliki kemampuan gawai yang mumpuni seperti itu. Nah, langkah yang bisa kita ambil, ini saya memandang sebagai studi moderator, sebagai guru, berarti kita harus melihat dulu siswa kita yang kita data, yang itu dari segi gawainya berapa orang, seperti itu, dan tidak cukup hanya di data yang seperti ada alatnya, seperti tadi, yang pengguna atau penyalahguna itu kan adalah subjeknya. Maka pas pada saat pembagian kelompok seperti disampaikan para pakar tadi, kita memperhatikan betul karakteristik peserta didik kita. Yang A, yang satu punya alatnya. Yang kedua, kita memperhatikan adalah siswa itu yang dapat kita percaya. Jadi pada saat menggunakan itu, walaupun mungkin dia tidak punya, tapi dia bisa sebagai pengguna yang bijak, bisa menetralisir keadaan untuk etika penggunaan teknologi itu tetap dapat dijaga. Oke,
Mungkin seperti itu Bu tambahannya. Kita lanjut lagi dari Pak Suharyanto. Adil dan merata. Pertanyaannya kepada semua panelis kepada Ibu Peggy ini bagaimana contohnya? Tadi waktu Ibu Peggy menyampaikan fitur edukasi di sekolah itu seperti apa contohnya? Kepada Pak Sa bagaimana menyikapi ini? Ada larangan atau ada sekolah yang masih alergi pada saat siswanya membawa HP. Kemudian kepada Pak Lek bagaimana mengenai datanya bocor, dan menurut Pak Han tadi datanya bocor itu biasanya didasari dari instansi lain ya Pak ya. Kemudian mengontrol perilaku siswa dan dikasih kebebasan bawa HP, ternyata dia masih berperilaku negatif atau perilaku menyimpang yang lebih daripada yang biasanya. Itu seperti apa kepada Pak Habibur? Dari siapa dulu? Dari Bu Peggy, boleh? Terima kasih moderator. Terima kasih Pak Suharyanto, pertanyaannya tentang fitur-fitur apa saja yang digunakan di sekolah atau di sekolah kami yang berkaitan dengan fitur privasi. Nah Pak, sebelum kita menjelaskan contoh-contoh fitur privasi yang mungkin diterapkan di sekolah, kita mengacu dulu bahwa undang-undang privasi, undang-undang tentang fitur privasi ini diatur dalam GDPR, yaitu General Data Protection Regulation atau Peraturan Perlindungan Data Umum. Kemudian yang kedua adalah tentang VERPA, yaitu Undang-Undang Hak Pendidikan dan Privasi Keluarga, karena siswa kita adalah anggota dari sebuah keluarga. Kemudian juga ada COPA, Aturan Perlindungan Privasi Daring Anak. Jadi untuk menerapkan fitur-fitur privasi itu adalah mengacu kepada undang-undang yang ada tersebut. Nah kemudian ketika Bapak tanyakan bahwa apa saja mungkin diterapkan di sekolah kami atau mungkin diterapkan di sekolah-sekolah yang lain, itu tergantung dari sekolahnya masing-masing. Jadi banyak sekali aplikasi yang digunakan oleh sekolah, tetapi yang mungkin yang kami lihat di internet itu ada beberapa hal yang mungkin diterapkan di sekolah. Itu tentang situs fitur privasi, situs dan website. Itu biasanya ada yang bisa diakses terbuka dan ada yang bisa diakses tertutup hanya untuk siswa atau guru. Kemudian yang kedua, kontrol izin aplikasi. Nah jadi dia ada kontrol izin aplikasi. Jadi aplikasi itu hanya digunakan untuk orang-orang yang dikontrol aplikasi itu, hanya untuk orang-orang yang memang diizinkan untuk membukanya. Kemudian mode privacy, kemudian penghapusan data otomatis. Seandainya data itu mungkin sudah lama atau mungkin data itu dianggap berbahaya atau mungkin data itu dianggap tidak perlu lagi, mungkin bisa penghapusan data otomatis. Kemudian ada juga pengaturan privasi media sosial. Jadi terkadang kita kan mengupload apa-apa kegiatan kita di media sosial. Nah terkadang ada juga sekolah menginginkan tidak semua orang bisa mengakses atau dan sebagainya. Maka kita bisa melakukan pengaturan privasi di media sosial. Kemudian yang ketiga, firewall atau antivirus. Kita tahu bersama bahwa antivirus itu sangat penting ketika kita ingin menghentikan data atau dan sebagainya, atau data kita diretas orang, maka kita menggunakan virus data. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Saya Pak ya dari Bu Peggy. Udah. Bentar ya Pak ya, kita selesaikan dulu. Baru seperempat bagian. Contoh data sederhananya ya Pak, hanya seperti bank soal gitu ya. Bank soal itu kan juga merupakan data penting, artinya data sekolah. Kadang kan kita suka upload ke Google Drive gitu ya. Nah itu juga tidak terbatas apabila itu bocor, misalkan sebelum waktunya ujian, misalkan contoh sederhananya seperti itu bisa mengalami permasalahan di suatu sekolah gitu. Kemudian dari panelis mana lagi? Pak Sat ya, silakan Pak. Mengenai pendapat Bapak nih sebagai praktisi pendidikan tadi mengenai sekolah yang masih dalam tanda kutip anti teknologi, masih melarang siswanya membawa HP. Ya, baik, terima kasih. Masih lama gitu ya. Lawak semuanya. Tidak lama-lamakan saja. Baik, Pak Suharyanto ya, tadi pendapat tentang pendapat pribadi ya. Kalau ada sekolah yang melarang
siswa yang membawa alat komunikasi termasuk orali ya. Ya, sebelum saya berpendapat karena sebagai seorang pendidik ya, kita lihat dulu dasar seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik kita berpikir dinamis ya, berpikir kreatif, berpikir inovatif, kemudian kolaboratif dan kemudian. Jadi hal-hal seperti ini tentu harus kita renungkan sebagai seorang pendidik. Nah, teknologi itu berkembang. Yang tetap tidak berkembang adalah etika. Dia sebagai penjaga dari sebuah kehidupan. Ya, etika sebuah daerah tetap tidak akan berubah nilai-nilai. Nah, terkait masalah penggunaan teknologi, karena teknologi itu adalah ibarat pisau. Ya, siapa yang menggunakan, yang memegang dia bisa menggunakan. Kalau kita lihat pisau itu digunakan tukang rujak, dia pas buah. Tapi kalau digunakan seorang pembunuh, maka dia membunuh. Nah, tugas guru sebenarnya memberi edukasi kepada peserta didik dalam penggunaan teknologi. Mengapa edukasi ini tidak bisa berjalan? Karena ada contoh teladan. Kadang-kadang seorang pendidik melarang siswa membawa HP, tapi seorang pendidik juga menggunakan HP di tengah-tengah saat kritis belajar. Ya. Kita lihat banyak fenomena yang terjadi, guru-guru yang maaf ya, yang muda, maaf ya Pak Taufik ya, tak termasuk. Ya. Itu setiap jam istirahat itu buat kelompok main game online. Itu guru saya lihat. Bukannya di sini Pak, bukannya di sini. Saya bilang tadi ya, tidak Di termasuk sini Taufik, keren-keren. ya. Artinya apa? Pemahaman etika seorang pendidik tidak terlaksana. Ya. Boleh kita alihkan mungkin main game online, tapi tidak saat itu. Nah, jadi ketika hal terjadilah maka seorang pendidik termasuk pimpinannya mengambil jalan pintas, melarang. Sebenarnya ini berbahaya, bisa merusak ya persaingan peserta didik itu karena teknologi tidak bisa ditinggalkan. Nah, jadi sebagai bagian dari generasi Gen Z ini mereka tidak bisa tinggal diam. Kita larang itu tetap. Maka yang diperlukan adalah memberikan pemahaman tadi, edukasi, nilai moral, etika itu penting. Maka teknologi boleh berkembang, tapi nilai dasar kehidupan tidak boleh kita abaikan. Kalau itu kita jalankan, apapun teknologinya tetap akan bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan. Jadi saya tidak sepakat kalau ada sekolah melarang penggunaan HP. Yang jadi masalah adalah bagaimana menempatkan alat komunikasi itu sesuai dengan peruntukannya. Jangankan anak muda, kita orang tua pun kadang-kadang begitu. Waktu kita pertama kali bangun tidur yang kita buka HP, yang kita tengok apa? Ya, story orang lain, ya. Mindset orang. Saya pernah bertanya dengan Bladip, Anda kalau pagi-pagi apa yang dilihat di HP? Ketika disuruh pegang HP, game Pak, story WA. Pernah nggak Anda teringat Google? Nggak ada sama sekali. Dulu kalau kita ke internet itu yang otak kita Google kan. Jadi sekarang nggak lagi. Kita lihat Instagram atau TikTok, ya sama. Jadi anak-anak sama orang tua. Cuma beda-beda tipis kita duluan usianya, pengalaman dengan pengalaman kita menekan yang muda. Gitu. Saya rasa itu Pak, saya tidak sepakat karena berasal dari pemikiran sebagai seorang pendidik yang memang harus dinamis dan kreatif. Terima kasih. Nanti kalau Bapak kurang puas kita karena waktu sudah lanjut Pak Mariono dulu mungkin. Menutup. Iya, terima kasih Ibu Moderator. Kayaknya yang ditanyakan sudah dijawab semua ya Pak. Gitu kan? Bagaimana mengontrol perilaku? Jadi namanya di sekolah itu kan di dunia pendidikan ini kan tempat mengedukasi. Teknologi kita tidak bisa tinggalkan, apapun alasannya, apapun kondisinya. Tadi disampaikan kesenjangan, akses atau apapun dengan fitur-fitur yang sudah ada itu, saya kira teknologi pendidikan kita tidak bisa tinggalkan. Karena kita berada di lingkungan pendidikan, maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana terus mengedukasi, bagaimana terus memberikan etika-etika dalam proses penggunaannya. Tadi sudah disampaikan oleh ahli bersama apa ahli tadi? Ahli apa tadi? Ahli cyber. Sudah disampaikan bahwasanya edukasi itu sangat penting. Gampang saja ketika ada anak membawa HP dan ahli cyber tadi tidak sepakat juga bagaimana melarang penggunaan HP. Saya kira bagaimana cara penggunaannya, kebutuhannya untuk apa.
Contoh sebagai guru ketika ngajar fisika biologi, kebetulan saya ini basic saya biologi, jadi silakan nak bawa HP. Tapi momennya ini loh. Ini momennya yang harus digunakan. Ketika momen itu tidak ada, maka HP-nya letakkan di sini. Ayo, siapa yang punya? Maka karena kan zaman kesepakatan kan gitu kan, kesepakatan. Kalau tuh ada pelanggaran, tetap kita edukasi terus. Saya kira rangkuman dari apa yang saya lakukan itu sudah terjawab semua. Mudah-mudahan sudah puas lah ya, karena waktunya sudah mau mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, satu lagi Pak. Karena saya waktu masih ayo Pak nanti. Tadi saya ini penting karena salah satu cara kita tentang penggunaan handphone tadi di sekolah. Terutama saya pernah ke Inggris seperti itu kan. Salah satu sekolah itu setiap kali tapi sebenarnya dia ada kelas jauhnya itu di daerah Damusiker. Ya makanya saya coba terapkan. Jadi saya usahakan. Ini serius. Ini memang ada kesan agak lucu, tapi sekarang ini nyata. Jadi untuk tidak hanya pada sisi kebijakan, kemudian penggunaan handphone di sekolah. Nenek muka deh, pojol. Barangkali kita sering bertentangan tentang apakah handphone ini boleh digunakan secara seluruh tidak di sekolah. Jadi salah satu trik yang saya lakukan melihat sekolah di Inggris tadi itu. Setiap hari Senin itu saya memberikan tugas. Jadi Sabtu sudah saya informasikan bahwa tiap Senin itu biasanya saya memberikan bonus terhadap jawaban yang benar, yang jawaban tentang berita-berita yang sedang viral di media sosial, tapi tentang pengetahuan. Jadi saya siapkan tentang malam Senin itu memang saya siapkan. Setiap habis upacara saya berikan pertanyaan, kemudian kita berikan reward. Jadi anak mungkin. Tidak boleh. Karena apa? Kesenjangan jenis uang yang berbeda. Tidak cukup. Iya. Segera edukasi. Tadi kan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi untuk Pak Sugeng. Saya kira kalau untuk perilaku menyimpang dari siswa tadi sudah kita kulik bersama. Lagi yang pertanyaan berikutnya itu mengenai bagaimana kita mau mengadopsi teknologi luar, bagaimana kira-kira mekanisme haknya Pak? Nah, itu Pak. Udah sejauh sudah. Karena bayaran sudah di itu bertanggung jawab atas kontrak yang telah kita tanda tangan. Terkait dari bagaimana cara mengadopsi, bahwa Pak Bernardi ini ingin mengadopsi sebuah teknologi dari Amerika dan dibawa dalam pembelajaran, teknologi untuk pembelajaran. Ya kalau kita baca di undang-undang hak cipta itu, ya ada satu poin yang memang bisa jadi celah bahwa kita boleh mengadopsi teknologi yang sudah menjadi kita, tapi ada proses dan prosedur. Yang pertama adalah sebelum kita masuk ke pendidikan tadi, kita harus meminta izin. Ini penting. Jadi permasalahannya kita bukan tidak bisa mengadopsi, tidak memiliki izin untuk diadopsi. Karena sudah ada lisensi pasti bisa. Royalti ya. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Kalau tujuan untuk komersil bisa agak berat. Tapi kalau dia untuk pendidikan itu tentu masih bisa. Karena apa? Karena hak cipta itu merupakan hak yang melekat pada seseorang yang telah mempunyai karya. Dan hak cipta itu biasanya dalam undang-undang hak cipta itu selama dia masih hidup sampai 70 tahun dia meninggal baru bisa hilang. Nah ini. Maka sebenarnya kalau kita pahami mungkin prosesnya lebih berat itu Pak. Prosesnya apalagi ke Amerika. Kalau ke Batu Gelombang kan Amerika ini terlalu jauh karena banyak akibatnya tidak bisa ekspornya. Kalau Batu Gelombang memang jauh tapi hanya sekedar berjalan
pahami sebenarnya teknologi yang hak cipta sesuatu yang sudah kita pahami kita itu bisa kita adopsi. Cuma prosesnya adalah bagaimana kita mendapat lisensi. Karena kenapa tidak boleh? Karena dianggap pidana kalau mengambil hak orang lain tanpa izin. Itu bahasa rendahnya mencuri ya. Ya meskipun mencuri untuk kebaikan itu pun nggak boleh. Saya mencuri Pak untuk sedekah sama. Saya mencuri hak cipta Pak untuk mengajak anak-anak supaya pintar nggak boleh. Jadi hargailah, ya, menghargai. Ya. Cuma kalau di dalam hak cipta, undang cipta itu yang boleh kita ambil itu adalah ide. Kita, ya, pikiran, rapat, seminar nggak masuk. Ya, tapi kalau yang selain itu yang berbentuk barang fisik itu termasuk. Nanti kita buka bersama-sama Pak ya. Nah, saya baru menjadi pakar, saya baru menjadi baru hadis soal asal dari pakar. Ya, habis itu saya baru baca. Alhamdulillah cuma dapat sedikit. Terima kasih Pak Bikin Nabi. Nanti kita ketemu ya di belakang. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mendengarkan closing statement dari Bapak dosen kita, saya sebagai moderator mohon maaf terutama atas penampilan perdana kami. Mudah-mudahan adalah celah kebaikan untuk dapat kita ambil bersama-sama. Dan yang paling utama perjuangan kita sama, bagaimana kita mendidik diri kita terutama, kemudian keluarga kita dan peserta didik kita, bahwa menganggap teknologi itu adalah kawan dan menjaga imun dan iman kita supaya teknologi itu menjadi penyebab kita untuk selalu berada dalam kebaikan. Bukan boleh Pak satu Pak. Ya. Jalan-jalan ke kota tua. Ini udah ya tadi. Oke, pergi belayar menuju seberang. Sejenak di tepi dermaga. Dengan teknologi pendidikan kita berkembang, etika dijaga, hasil pun lebih berharga. Selesai satu. Kami mau salam kali lagi ya. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kelompok Liga. Tepuk tangan sekali lagi. Dua kali tepukan itu berarti performanya meningkatkan dan memuaskan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan kelihatan dulu kapasitas sebagai kita itu ya. Salah menjadi narasumber. Karena kita sudah sebagai magister pedagogi setiap saat ready untuk jadi narasumber ya Pak ya. Sudah kelihatan apa ya? PD-nya bukan kepedean Pak. PD-nya. Cara mengelis ya tuh penangkit. Standar ya presiden juga. Inggris mana? Jadi dari perbualan kita tadi saya ingin merangkum minimal Bapak Ibu sebagai calon magister pedagogi kita ya sebagai praktisi pendidikan ya harus punya mindset yang sama. Bagaimana kita mencermati perkembangan teknologi sekarang ini. Ya Bapak Ibu sebagai praktisi pendidikan dan memegang sarjana magister pedagogi harusnya punya mindset yang progresif dibandingkan dengan guru-guru yang belum. Bapak Ibu harus punya komitmen itu dan pemahaman yang sama. Baik, dari dialog interaktif yang kita lakukan tadi, saya mencatat memang ada beberapa hal yang harus kita rangkum. Minimal itu jadi pikiran dan pemahaman kita semua bahwa pertama memang teknologi pendidikannya sebenarnya bukan teknologi pendidikan ini lebih pada teknologi pembelajaran. Oke? Jadi kita namakan teknologi pendidikan. Soal teknologi itu banyak.
teknologi pertanian, kebunan, perikanan, teknologi pertambangan, listrik, banyak. Tapi kita fokus saja lah teknologi pendidikan ya. Apalagi sekarang teknologi pendidikan ini sudah berkembang dan kita tidak mungkin lagi mundur. Sampai sekarang sudah masanya AI ya. Sudah masanya AI. AI ini sebenarnya baru. ChatGPT ini baru 2 tahunan lah ya. 2 tahunan belakangan ini yang merubah pola pikir. Sempat COVID-19 kemarin belum ada AI. Belum ada kan? Itu kita sibuk dengan Zoom aja. Zoom. Platformnya akhirnya kita main dengan Zoom. Ya, Google Meet belum ada. ChatGPT belum ada waktu itu. Setahun setelah COVID baru mulai bergunakan. Dan sekarang sudah tidak bisa lagi kita kembali lagi. AI ini sudah luar biasa berkembangnya karena semakin banyak datanya, semakin banyak bank datanya untuk diolah kan semakin besar. Jadi semakin canggih dia AI ini. Baik itu bagaimana kita sebagai guru, ini kan guru ya, ada sebagai kepala sekolah, guru, di sini ada orang tua dan ada siswa kita. Masing-masing punya peran. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk pembelajaran yang dapat membantu anak kita. Ya. Jadi kita jangan lagi berpikir bagaimana anak-anak tidak punya HP, daerah yang tidak punya akses internet, sudah selesai. Kita anggap itu sudah selesai. Kalaupun belum ada, kita dorong, kita bantu. Minimal adalah tadi manjat-manjat pohon kelapa. Tapi kalau usaha gitu, saya kira itu sudah tidak zamannya lagi berbicara itu. Sekarang bagaimana memanfaatkan teknologi ini dengan benar, ya, efektif, efisien, sebagai kepsek, sebagai guru dan orang tua kolaborasi sesuai dengan perannya masing-masing. Apalagi di sini kepala sekolah punya peran kan, ada program. Kalau di sekolah tentu beliau yang membuat kebijakan dan mengeksekusi kebijakan, gitu kan? Banyak kepala sekolah ini justru dia yang menjadi penghambat guru untuk progres. Harusnya dia yang mendorong, dia yang jadi triggernya, ya, sehingga guru leluasa untuk berinovasi, berkarya dengan memanfaatkan teknologi ini. Sebab itu Kepsek harus open. Berbicara teknologi tidak hanya AI, kali ini internet ya, juga ada aplikasi pembelajaran. Kita ya macam-macam ya. IA ya, itu banyak. Sejauh mana guru kita memanfaatkan aplikasi itu. Jadi sekarang kita harus punya mapping nih satu sekolah. Apalagi buat sekolah nih, kita sudah selesai lah masalah lingkungan tuh. Adigiata sudah jelas pada platform yang ada ya, sudah berjalan otomatis. Tapi yang namanya desain teknologi pembelajaran ini memang harus diciptakan, didesain bersama. Karena teknologi pembelajaran menggunakan aplikasi, tetap ada bantuan AI. Ya, aplikasi ini ya bisa untuk administrasi, itu kan? Bisa untuk pembelajarannya. Untuk PBM ini ada perencanaannya, planningnya, pelaksanaannya, activity-nya, sampai pada evaluasi. Ya. Ini menggunakan AI yang diinjeksi pada aplikasi. Sekarang sekolah, terutama yang kepala sekolah, harus sering menggerakkan guru, harus sering berkala
berbicara rapat bagaimana kita menyusun sehingga sekolah kita itu menjadi sekolah yang smart school. Smart school artinya sekolah yang memanfaatkan teknologi yang ada, yang berkembang ini. Pemanfaatannya baik kepala sekolah, guru, termasuk orang tua, sehingga otomatis anaknya, siswa kita sudah terbiasa menggunakannya. Kita harus punya desain. Di sisi administrasi apa yang kita bisa buat sehingga administrasinya lebih rapi, lebih cepat, lebih bisa diakses. Kita bicara akses, sudah selesai lah ya akses itu. Kalau dulu kita sibuk dengan hotspot, itu kan? Sibuk masing-masing sekolah punya tower. Sekarang tak perlu lagi lah. Sudah semakin canggih bahkan. Banyak provider yang menyiapkan itu. Ya, tethering pun apa-apa. Dulu masing-masing sekolah punya tower. Jangkauannya hotspot. Hotspot itu dibuatlah aksesnya, mandatorinya. Ada yang bisa masternya, anaknya sebagai case dan sebagainya. Itulah yang membatasi. Ya, boleh sekarang, tak masalah. Telkom dan sebagainya sudah masuk sekolah, berarti sudah selesai. Tapi kalau ada sekolah yang belum ada akses internet itu dipertanyakan. Bagaimana waktunya? Kawan yang sebentar ya? Sebentar ya? Karena kita harus punya pola ini, apalagi bapak ibu kepala sekolah ya, guru. Jadi kita harus open terhadap ini. Bagaimana kita memanfaatkan aplikasi. Terus siswa ini jadi perhatian kita. Kita jangan hanya menggunakan, tetapi bagaimana memproteksi anak kita. Anak kita ini, kalau kita mungkin lebih dewasa yang mencermati ya. Tapi anak kita ini karena masalahnya bukan AI, adanya di medsos. Yes. Iya, di medsos itu masalah. Ya, ini yang sering jadi tempat kejahatan. Anak-anak kita, anak-anak itu mudah terjebak sampai ke judul, begitu juga masuk di medsos. Jadi fungsi kepala sekolah, guru, pendidikan lembaga institusi itu bagaimana anak kita bisa paham ini, paham tentang kejahatan-kejahatan yang ada di medsos dan bagaimana dia memproteksi diri sendiri. Ini tugas yang berat. Jadi perlu edukasi. Sebab itu sekolah jangan menunggu lembaga dari luar yang memberikan edukasi. Nunggu komisi KPI ya? KPI, polisi, apalah yang memberikan sosialisasi. Padahal kita bisa. Ini masalah medsos ini. Sehingga sekolah gampang. Boleh tak anak bawa HP ke sekolah? Harusnya boleh. Kecuali tingkat SD. SD itu umur tertentu memang dibatasi. Di Google sendiri, secara HP sendiri membatasi anak itu di usia itu belum boleh punya akun. Belum boleh dia menginstal aplikasi berdasarkan usia dia. Setelah masuk SMP baru boleh. Nah, gitu kan. Yang memproduksi HP aja membatasi. Sebab itu sekolah kalau SD melarang betul itu. Tapi kalau SMP antara inilah bagaimana kebijakan membatasi. Ya, baik kan udah malam, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, nanti kita diskusi banyak. Karena bagaimanapun saya pinginnya Bapak Ibu semua itu canggih dalam hal AI, bagaimana menggunakannya dan bisa mengajarinya, termasuk aplikasi. Dan saya juga sudah
bersepakat dengan teman dosen kita juga, nanti akan saya ajak juga yang lain. Kebetulan Bapak Ibu kan ada yang punya sekolah nih, dulu juga bisa. Jadi nanti kita akan sekali-sekali, saya akan pergi ke sekolah Bapak Ibu sebagai narasumber. Ya istilahnya kegiatan praktek pengabdian kepada masyarakat lah. Dari Dharma. Tapi dalam ini saya mengajari guru bagaimana membuat aplikasi-aplikasi yang diperlukan di sekolah. Termasuk bagaimana mendesain sekolah smart school, sehingga semua guru, warga sekolah punya pola pikir yang sama terhadap teknologi pembelajaran. Ya, saya mulai di Tanjung Pinang dan Bintan dulu, nanti kita sama-sama. Kalau saya pergi nanti Bapak Ibu juga ikut bagian dari itu, dan itu kegiatan kita. Oke? Tunggu dulu di absen dulu ya. Dan nanti ada kesempatan saya akan ajari lagi bagaimana menulis atau mendesain jurnal ya. Jurnal dengan benar dengan menggunakan AI yang ada. Ada kesempatan nanti cari waktu ya. Yang jelas Bapak Ibu saya yakin dari